Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ubay Mahesa dari Prodi Manajemen kelas pagi. Akan mempresentasikan tentang Basic English Grammar yang merupakan mata kuliah bahasa Inggris dengan dosen pengampu Dr. Andes Sugianta MPD. Langsung saja masuk ke materi. What is grammar? Grammar is a sentence structure. By using the correct structure, a sentence will be perfect. This structure is used in all language, not just English. Di sini maksudnya adalah grammar itu merupakan struktur penyusun kalimat, dan dimana kalimat yang tersusun akan menghasilkan sebuah kalimat yang sempurna. Tidak hanya dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya seperti SPOK itu. Dan grammar sendiri terbagi menjadi 3, yaitu part of speech atau kalimat yang kata yang merangkai kalimat. Kedua, verb form, kata kerja. Dan verb form ini terbagi menjadi tiga lagi, yaitu base form atau kata dasar, past simple atau kata kedua, past participle yaitu kata yang terakhir. Lalu yang ketiga ada to be. To be itu seperti am, is, and are. Kemudian lanjut ke bab kedua, yaitu the capital letter. Capital letter adalah biasa disebut dengan huruf besar, huruf kapital atau huruf kapital. Dan kapan kita menggunakan capital letter, yaitu ketika digunakan saat penyampaian kata pertama, seperti contoh the dog is barking, come here. Di kalimat itu T-nya menggunakan huruf besar karena itu kata pertama. Yang kedua, gunakan capital letter setelah titik. Seperti contoh, I am 8 years old. Tom and are good friends. Tom di sini menggunakan T besar atau T kapital karena kata Tom disebutkan setelah titik. Yang ketiga, gunakan capital letter untuk nama seseorang, seperti contoh Alice, Tom, James, Kim, atau Snow White. Yang keempat, capital letter digunakan untuk menamakan nama tempat, seperti National Museum, Broome Zoo, London, Sacramento. Yang kelima, gunakan untuk hari-hari besar, seperti New Year's Day, Christmas, Labor Day, Mother's Day. Lanjut ke materi ketiga, yaitu nouns atau kata benda. Nouns sendiri terbagi menjadi 6. Ada common nouns, ada proper nouns, ada singular nouns, plural nouns, collective noun, dan pronoun. Kita bahas common nouns dulu. Common nouns adalah kata yang menyebutkan benda namun secara umum, tidak spesifik. Jadi untuk common nouns tidak perlu menggunakan capital letter karena tidak spesifik gitu. Kemudian proper nouns. Proper nouns adalah kebalikan dari common nouns. Kalau common nouns tidak spesifik, maka proper nouns spesifik. Seperti kata benda atau nama hewan, seperti itu. Dan harus diawali dengan capital letter. Kemudian masuk ke singular nouns. Singular nouns itu adalah kata yang mendeskripsikan sebuah benda atau sebuah benda itu adalah tunggal. Contohnya seperti an egg, an igloo, an egg, an orange. Use a or an before singular nouns. Use and before words beginning with vowels.
Maksudnya adalah ada kata ada kata an. Untuk menggunakan kata an itu harus diawali, maksudnya use an before words beginning with vowels. Gunakan an sebelum memulai kata. Jadi kalau ingin menggunakan an, kata-katanya harus dengan kata vokal seperti a, e, i, o atau u gitu. Tapi ada juga kata yang diawali dengan huruf vokal namun diawali dengan seperti a uniform, a university, seperti itu. Dan untuk yang berawalan h atau h itu menggunakan an, seperti an hair, an honor, an hour. Kita masuk ke plural noun. Kebalikan dari singular noun, plural noun adalah untuk mendeskripsikan sebuah benda itu berjumlah jamak atau lebih dari satu. Contohnya seperti star menjadi stars, bed menjadi beds, mug menjadi mugs. Some plural nouns end in s. Plural noun juga tidak selalu diakhiri dengan s, bisa juga dengan es. Namun untuk kata-kata tertentu seperti contohnya bus menjadi buses, glass menjadi glasses, watch menjadi watches. Ada juga plural nouns yang diakhiri dengan ies atau ies, ice seperti butterfly menjadi butterflies, canary menjadi canaries, candy menjadi candies. Biasanya untuk kata yang diakhiri dengan huruf ya, y atau y. Ada juga yang diakhiri dengan huruf y tapi tidak menggunakan ies, seperti chimney menjadi chimneys, cowboy menjadi cowboys. Lalu untuk kata yang berakhiran huruf f itu kita harus mengganti f menjadi v lalu ditambahkan s. Contohnya seperti calf menjadi calves, love menjadi loves, seperti itu. Ada juga yang berakhiran dengan kata v, f dengan e, itu kita juga harus merubah f-nya menjadi v lalu diakhiri dengan s, seperti knife menjadi knives, life menjadi lives. Dan untuk yang berakhiran dengan o ada dua yang pertama bisa diakhiri dengan s, yang seperti a hippo menjadi hippos, a video menjadi videos. Ada juga yang harus diakhiri dengan es, seperti tomato menjadi tomatos, potato menjadi potatoes. Next, masuk ke collective noun. Collective noun adalah kata untuk mendeskripsikan kelompok atau golongan, seperti itu. Contohnya kayak a gaggle of geese, a herd of cattle, a pod of whales, a pride of lion, a swarm of bees, a bunch of geese, a collection of books, a fleet of ships, dan lain-lain. Dan collective noun juga ada yang dikelompokkan menurut gender, masuknya ke dalam maskulin dan feminine nouns. Maskulin untuk mengelompokkan yang pria atau yang jantan, sedangkan feminine untuk mengelompokkan yang wanita atau yang betina. Contohnya maskulin, untuk contoh maskulin boy, man, prince, steward, waiter. Dengan untuk feminine girl, woman, princess,
stewardess, waiters, dan masih banyak lagi. Namun ada beberapa yang tidak terpengaruh dengan maskulin dan feminin nouns. Contohnya seperti pekerjaan kayak seperti accountants, parents, artists, managers, designer, pupils, engineers, singers, lawyers, teachers. Dan untuk benda atau tempat tidak dibedakan dengan maskulin dan feminine nouns. Masuk ke materi keempat, ada pronouns atau kata ganti tunggal dan jamak. Pronoun terbagi menjadi 4. Ada personal pronouns, reflexive pronouns, interrogative pronouns, dan demonstrative pronouns. Pertama ada personal pronouns. Personal pronouns itu kata ganti untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Contohnya, my name is David. I am the youngest in the family. This is my father. He is teacher. This is my mother. She is lawyer. I have a brother and 2 sisters. They are Peter, Sharon, and Jenny, dan lainnya. Dan untuk yang sebelah kanan, ini hanya bedanya dengan yang sebelah kiri adalah yang sebelah kiri orang yang disebutkan atau benda yang disebutkan adalah subjek, dengan di sini orang itu sendiri yang sebagai objek. Contohnya, I am standing on my head. Look at me. My mother is kind. Everybody likes her. Lisa, I taught you to tidy your bed. Sharon and Jenny, Dad is waiting for you. Dan lainnya. Kedua ada reflexive pronouns, yaitu untuk menunjukkan bahwa subjek dan objeknya adalah orang yang sama. Contohnya, I made this cake myself. Be careful with the knife. You'll cut yourself. Michael is looking at himself in the mirror. Jadi untuk menunjukkan bahwa subjek dan objeknya orang yang sama. Itu contoh pertama, I made this cake myself. Aku membuat cake sendiri gitu. Jadi tanpa adanya orang kedua atau orang ketiga. Ketiga ada interrogative pronoun, kata ganti untuk mengajukan pertanyaan. Who untuk menanyakan tentang siapa. Whom untuk menanyakan tentang siapa juga. Which ada was dan what. Contohnya seperti who is he talking to, who are those people. Whom untuk contoh yang whom are you playing with, whom is he talking to, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada demonstrative pronoun, itu untuk menunjukkan benda atau orang yang dibicarakan. Contohnya, this is my house. This is a hill. Those are donkeys. What is this? Did you drop this? Hi Jen, this is Michael. Dan sebagainya. Masuk ke materi kelima, yaitu adjektif. Adjektif untuk mendeskripsikan benda, kata ganti, tempat, orang, benda, dan hal.
Lalu adjektif terbagi menjadi 4 juga, ada adjective ending, kind of adjective, comparison of adjective, dan adjective of origin. Kalau adjective ending lebih ke adjektif yang berakhiran dengan i atau if atau seperti itu. Kita langsung masuk ke kind of adjective. Kalau kind of adjective untuk mendeskripsikan ciri-ciri atau sifat benda. Tuh, contohnya a beautiful rainbow, a clever monkey, a difficult question, a happy child, a kind lady, a new car, an old house, a pretty girl, dan sebagainya. Lalu ada adjective of origin. Adjective of origin ini untuk menunjukkan asal tempat atau kebangsaan. Contohnya seperti Australian apples, a Balinese dancer, the English language, the French flag, an Italian car, a Japanese garden, a Scottish kilt, Thai boxing. Seperti itu. Lalu masuk ke comparison. Yang keempat ada comparison of adjective, atau membandingkan sifat benda dengan benda lainnya. Contoh, cheap menjadi cheaper, clear menjadi clearer, loud menjadi louder, new menjadi newer, old menjadi older. Maksudnya adalah contoh seperti old atau older. Old tua, older lebih tua. Seperti itu. Use the superlative form of an adjective to compare 3 or more nouns. Lots of superlative and in F. Contohnya clean, cleaner, cleanest, easy, easier, easiest. Maksudnya adalah dari yang pertama, contoh pertama itu clean bersih, cleaner lebih bersih, cleanest paling bersih, seperti itu. Dan ada juga yang harus menggunakan kata more atau most. Contohnya seperti active menjadi more active, lalu menjadi most active. Charming menjadi more charming atau more charming, seperti itu. Dan ada juga yang menjadi 3 bagian, namun setiap bagiannya berbeda kata, seperti bad, worse, dan worse. Few, less, and least. Many, more, most. Much, more, most. Seperti itu. Yang keenam, masuk ke determiners. Determiners itu adalah kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun untuk membatasi noun tersebut. Contoh, the article. The article itu seperti the, a, an. Contohnya, this is a picture of an elephant. Dodi is reading a book. Mom bought me a new dress today. You will need an umbrella when you go out. She eats an apple a day. Seperti itu, menggunakan the, a, atau an. Lalu masuk ke demonstrative determiners. Demonstrative determiners itu untuk menunjukkan kata depan yang untuk menunjukkan. Contohnya seperti this ice cream is delicious. How much is the racket? What is that animal? Bring me the ball. Would you like these apples? Dan sebagainya. Lalu integrative determinants.
Interrogative determinants itu untuk sebuah pertanyaan. Contohnya seperti what time is it? What color is her hair? What kind of clothes do you like to wear? Which school do you go to? Which doll is your favorite? Dan sebagainya. Keempat ada possessive determiners, yaitu kepemilikan. Contohnya seperti is this your house? Robert, your handwriting is difficult to read. Michael is showing his tortoise to his friend. My sister lost her way in the city, dan sebagainya. Lalu masuk ke materi ketujuh, yaitu verb and tense. Verb menjelaskan tentang apa yang sedang dilakukan. Contohnya word file atau kata kerja. Maksudnya verb itu adalah kata kerja. Contohnya seperti word file, egg jump, big move, bend pull, buy run, close shout, cook sing, cross sit, dan sebagainya. Lalu ada the simple present tense. Simple present tense adalah tindakan yang berulang atau permanen. Pernyataan atau suatu hal yang selalu benar. Contohnya seperti Mary enjoys singing. Peter sometimes lend me his bike. Cows eat grass. Monkeys like bananas. Tom collects stamps. The earth goes around the sun. And often snow in winter. We always wash our hands before meals. We eat 3 meals a day. Father takes the dog for a walk every morning. Lalu ada to be, yaitu M is R. To be itu sendiri adalah kata penghubung subjek dan predikat. Contohnya penggunaan am untuk I, penggunaan is untuk he, she atau it, dan penggunaan are untuk you, there, they. Contohnya I am Peter, I am not Paul. She is Miss Lee. She is Mrs. Lee. She is a teacher. He is my father. He is a doctor. He is not a lawyer. You are a stranger. You are not my friend. Lalu ada the present progressive tense. Present progressive tense adalah aksi yang sedang berlangsung atau rencana masa depan. Contohnya, I am playing chess with my friend. She's riding a horse. He's taking a walk in the park. The man counting the money. They are practicing Tai Chi. We're rushing to the airport to meet Mr. Smith. Dan sebagainya. Alhamdulillah telah selesai presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih waktunya dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.